Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Mantap sekali. Oke, ketua kelas, pimpin doanya, siapkannya kelasnya ya. Siap, berdoa mulai. Siap, beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, hadir semua nih. Hadir, Bu. Ibu mau absen dulu satu-satu. Ini pagi-pagi masih segar ya. Udah sarapan semua dari rumah? Sudah. Ada yang minum susu? Tidak. Minum teh? Ada. Tapi minum air putih ya. Ya. Ya, tetap banyak minum air putih supaya sehat ya. Ya, Bu. Oke, ibu absen ya. Ya, Bu. Afif Alfa Akroma. Hadir, Bu. Oke. Atika. Azril. Hadir, Bu. Azahra. Hadir. Erik. Hadir, Bu. Ilyana. Indah. Irmawati. Joydin. Laras. Rahma Wahyuda. Rajan Haikal. Hadir, Bu. Razi. Hadir, Bu. Resti. Hadir, Bu. Sartini. Hadir, Bu. Syifa. Ika Yulianti. Wan Muhammad Dwi Febrian. Hadir, Bu. Yunan Subeto. Hadir, Bu. Zulfa Syafiq. Oke, anak-anak ibu. Terima kasih. Siap menerima pelajaran hari ini dari ibu? Siap, Bu. Iya. Ibu mau menghadirkan dulu sebuah gambar kepada kalian. Nampak gambarnya? Iya. Kira-kira gambar apa ini? Cepeng. Apa lagi? Buku ya? Buku. Ada lagi? Majalah. Majalah. Cerpen buku majalah. Kalau dilihat ini sebenarnya sih gambar buku. Cuma ibu mau tahu ini apa namanya? Buku. Buku ya. Kalau ininya? Sampul. Coba lihat. Kira-kira apa sih dari sampul itu? Apa sih yang dapat kamu lihat dari sampul itu? Pemandangan. Ya. Judul buku ya? Iya. Ya. Judul buku yang bagaimana? Ada nggak perbedaan dari kedua buku ini? Ada. Buku yang ini, bagaimana dengan buku yang ini? Hanya berisi teks. Berisi teks, berisi judul ya. Kalau yang ini? Gambar teks. Iya. Coba lihat sini. Penulis. Jadi intinya satu buku ini berisi apa? Cerita. Ya. Cerita yang bagaimana? Iya, dilarang mencintai, benar. Kemudian ininya apa nih hubungannya? 30 penulis ini. Iya, benar sekali. Dalam satu buku ada 30 penulis. Sedangkan yang ini satu penulis, kemudian satu buku, kemudian iya
banyak cerita atau banyak judul. Nah, itu dia nah. Nanti ya target kita dalam pembelajaran ini kalian akan ibu ajarkan bagaimana cara menulis cerpen proses awalnya dari awal sampai akhir. Nah, di akhir bab pembelajaran ini harapan ibu kamu mampu membuat cerpen. Nanti kita kumpulkan karya-karya kamu, kita jadikan satu, nanti kita taruh atau kita letakkan di pustaka. Tapi ini memerlukan proses yang sangat panjang. Ya? Memerlukan proses yang sangat panjang. Nah, bagaimana prosesnya, Bu? Oke, bagaimana prosesnya? Terlebih dahulu kita mempelajari. Nah, perhatikan ini. Inilah yang akan kalian pelajari untuk mencapai itu, ya. Jadi, kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam bentuk teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, setelah kalian mempelajari ini, harapan ibu kalian mampu menganalisis dan menjelaskan unsur-unsur intrinsik pada cerpen yang kalian dengarkan atau yang kalian baca nanti. Oke? Jadi silakan disimak baik-baik apa yang akan ibu sampaikan. Oke. Jadi berhubung karena materi kita adalah cerpen, ibu mau tanya dulu. Siapa yang sudah baca buku tadi malam? Ayo, siapa yang sudah baca buku tadi malam? Buku apa aja? Iya. Ada yang sudah baca apa itu cerpen? Apa itu cerpen? Sudah baca Bu tapi tak ingat. Iya, udah baca tapi tak ingat. Apa lagi? Apa itu cerpen? Cerpen. Nah, apakah pada saat kamu membaca cerpen itu membutuhkan waktu yang sangat lama? Tidak. Apakah kamu dengan sekali duduk kamu selesai membaca cerpen? Tidak. Ya? Ya. Ya, ada yang jawab ya, ada yang jawab Tidak. Jadi nanti akan kalian pelajari bagaimana jenis-jenis cerpen itu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa itu cerpen? Cerita. Nah, ada yang bisa menyambungkan sedikit lagi? Sedikit lagi. Cerita pendek yang bagaimana tadi? Yang dibaca? Bagaimana tadi? Cara singkat. Iya. Ceritanya singkat atau dibaca dalam waktu singkat. Oke anak-anak ibu. Adakah yang bisa membacakan ini? Apa itu cerpen? Oke, siapa yang bisa bacakan? Ya, Laras. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan tentang kisah satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk ringkas dan detail. Iya, itu dia cerpen. Sesuai tidak dengan yang pernah kamu baca? Cerita pendek, dia berasal dari karya sastra. Ada tokohnya kemarin? Ada. Iya. Kemudian ada masalah yang disajikan? Ada. Apakah masalahnya selesai atau tidak? Selesai. Nah, ceritanya sih singkat. Makanya dia disebut dengan cerpen. Oke anak-anak ibu. Nah, cerpen memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tulisannya lebih singkat dari novel. Kemudian, jumlah katanya 10.000 kata. Itu paling banyak ya. Paling banyak, boleh sedikit atau lebih sedikit. Kemudian, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Jadi cukup satu tokoh yang diambil sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Nanti dia diiringi oleh tokoh-tokoh seperti tokoh pembantu,
atau tokoh. Kalau tadi tokoh utama, kemudian ada tokoh nanti ibu jelaskan itu ada protagonis, antagonis, antagonis. Udah pernah dengar? Oke, nanti ibu jelaskan ya. Kemudian ceritanya itu bersifat fiksi, tidak nyata, ya. Kemudian menceritakan kejadian saja menggunakan alur cerita tunggal. Jadi tunggal alurnya satu arah, dia bersifat satu arah. Nanti mengenai alur juga dijelaskan ada berapa alur yang digunakan dalam menulis cerpen. Oke, kemudian membacanya tidak memerlukan waktu yang begitu lama, cukup singkat ya. Sekali duduk cerpen selesai dibaca. Kemudian memberikan pesan. Nah, setelah kamu membaca cerpen, nanti ada hal yang tinggal di hati kamu. Ternyata berbuat baik itu sangat indah. Itulah dia yang disebut dengan amal. Oke, ibu mau tanya, unsur cerpen ada berapa? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Kalau in berarti berasal dari dalam. Kalau X Dari luar. Oke. Karena pembahasan kita adalah unsur intrinsik, maka kita fokus kepada unsur intrinsik ya. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang berasal dari luar novel. Oke, anak-anak ibu mau tanya dulu, yang baca buku tadi malam, ada berapa unsur intrinsik cerpen? Ada berapa? Yang baca buku, ibu kasih bocoran. Yang pertama tema. Tunggu, coba diingat. Ada berapa yang kamu ketahui? 3, 4, 2, 5, 7, 6. Oke, anak-anak ibu, dia yang bilang 3, yang bilang 4, berarti itu tidak tuntas pembacanya. Kenapa? Karena unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Amanat. Oke, untuk lebih lanjutnya silakan perhatikan ini ya. Oke anak-anak ibu, ini dia unsur intrinsik cerpen sebenarnya dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama itu tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat alur atau plot, kemudian yang kelima latar atau setting, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh adalah amanat. Oke, tema. Silakan dibacakan, siapa yang mau baca kira-kira? Oke, Jelin. Tema adalah ide. Ya. Tema adalah ide pokok atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan yang ada pada cerpen. Itulah tema. Jadi kalau nggak ada tema, kita tidak bisa menulis cerpen. Ya. Selanjutnya adalah tokoh. Oke? Siapa yang mau bacakan? Iya, Laras. Orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ya, orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Masih ingat nggak apa yang kamu baca di dalam cerpen itu? Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Ya, kalau tokoh utama itu biasanya disebut dengan ada is-isnya. PAT. Ada isnya. Iya, protagonis. Antagonis. Tritagonis. Berarti ada 3. Kalau yang pertama protagonis
Bohong. 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 Iri. Iri hati. Nah, kalau dia cerita gonis, Bisa baik, bisa iya, jahat. kadang dia memihak ke antagonis, kadang dia memihak ke protagonis. Nah, kondisinya main kanan ibu. Nah, kalau mengenai alur, alur ini adalah proses jalannya sebuah cerita. Ya, alurnya dibagi menjadi 3. Pernah nggak baca cerita itu mulai dari awal sampai akhir, dia tidak ada lagi jalan ceritanya balik ke belakang? Pernah? Itu disebut dengan alur? Ya, alur maju. Nah, kalau dia diawali dari belakang kembali ke depan, itu disebut alur mundur. Nah, kalau dia berbalik dari awal kemudian ke belakang maju lagi ke depan, itu disebut dengan alur. Iya, perpaduan antara alur maju dan alur mundur disebut, iya, campuran. Oke, anak ibu. Kalau begitu kita lanjutkan latar atau setting. Ya, siapa yang bisa bacakan latar atau setting? Latar? Suasana. Nah, kalau dia latar tempat, berarti dia menunjukkan nama-nama tempat. Kalau dia latar waktu, menunjukkan waktu. Misalnya pagi, Sore hari. Sore, siang, dia malam, apalagi? Subuh, malam. Ya. Jadi latar itu bukan hanya menunjukkan jam, nama hari juga bisa, nama bulan juga bisa, ya, tanggal, kemudian keadaan alam seperti kalau gelap itu berarti malam, kalau matahari di atas kepala berarti siang. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya amanat. Ada yang bisa bacakan? Amanat. Oke, ketua kelas. Amanat. Pesan? Pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca nanti. Setelah kamu membaca cerpen, ada nilai-nilai kebaikan yang tinggal sama kamu. Itulah yang disebut dengan amanat. Ya, anak-anak ibu. Oke. Ibu akan adakan diskusi kelompok. Ya. Ini nama-nama kelompok diskusinya. Ibu kondisikan dulu ya. Kelompok 1 atau kelompok tema di sini, ya. Kemudian kelompok alur di belakang, kelompok latar di sini, kemudian kelompok sudut pandang di belakang. Oke. Silakan diambil posisinya agar kita bisa berdiskusi kelompok.
Silakan dibuka bukunya. Kasih Bu. Iya. Perhatikan sebentar. Ketua kelompok tolong diorganisasikan teman-temannya ya. Di sini sudah Ibu pilih, maaf tadi ketua kelompoknya. Kelompok tema itu ketuanya Derita. Kelompok alur Raja M. Haikal. Kelompok latar Wan Muhammad Dwi Febria. Kelompok sudut pandang itu Razi Gustian ya. Perhatikan, di sini nanti ya mata pelajaran sudah Ibu tulis ya. Kemudian kelas 93 sesuai dengan kelas kamu ya. Kemudian kelompok sesuaikan dengan nama kelompoknya. Materinya teks cerpen, alokasi waktunya nanti 20 menit. Cukup ya? Cukup. Insya Allah cukup. Cukup. Nanti kalau lebih misalnya ada kendala Ibu ada penambahan waktu ya. Iya Bu. Selanjutnya hari ini nama siswa nomor 1 ketua. Ya. Nomor selanjutnya itu adalah anggota. Nah, nanti Ibu sajikan sebuah video cerpen. Ya. Tugas kamu melengkapi ini sambil mendengarkan. Nanti kan disebutkan nama tokohnya. Ya. Kamu ambil beserta bukti teksnya. Oke? Ya. Sebentar. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir, itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok, alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nak, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apakah kau bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Tanya pohon itu. Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal. Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota, aku akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Dan kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu sangat girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki
untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku. Mogu pun mengembara ke desa-desa yang memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar, melatih anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang terhadap Mogu karena mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sekarang juga di hadapan Baginda, kata pejabat Monda. Silahkan Tuan Monda, hamba mendengarkan, jawab Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila dirintangkan, jawab Mogu tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tapi ia belum menyerah. Tuan Mogu, buatlah api tanpa menggunakan pemanti api. Dengan tenang, Mogu mengeluarkan kaca cembung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum, sementara itu Tuan Monda semakin kesal. Luar biasa, baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu. Setelah berpikir sejenak, hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahukannya pada siapapun, ujar Mogu serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. Salam Baginda. Ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu juga. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali, pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan itu. Raja dan Mogu berusaha menghalangi, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir sebelum meninggal. Pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Oke, silakan kembali duduknya berbentuk kelompok. Ya.
Nggak boleh cerita. Serius. Tadi tokohnya ada 3. Yang baik itu siapa namanya? Berarti dia protagonis. Yang nakal itu siapa? Yang nakalnya siapa? Ya. Nah, berarti dia itu caranya. Terus
dan mempunyai Iya. Dan berapa?
Oke, panggil ya. Kelompok tengah selesai. Kelompok alur. Alur. Sudah. 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 Latar. Sudah. Sudut pandang. Oke. Ya, silakan diperiksa kembali nama, kelas, kelompok, kemudian hari, tanggal, ya. Silakan dipilih nanti siapa yang akan membacakan atau mempresentasikan ya. Ya, sudah bisa kita mulai. Kenapa? Mau duluan baca? Oke. Kita mulai presentasi ya. Kelompok siapa? Ibu mau ini nggak mau nunjuk-nunjuk ya. Siapa yang berani mempresentasikan lebih dulu? Oke. Ibu itu mundur. Iya. Kelompok latar. Latar. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan yang lain menghadap kelompok latar ya. Berdiri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok latar akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nama-nama peserta dari kelompok kami: Puan Muhammad Febrian sebagai ketua, Hafiz Salma Akromah, Irmawati, Resti Tri Nurulaini, Ika Yulianti. Tema dari cerita tersebut adalah ilmu pengetahuan. Tokoh protagonis saja, antagonis Honda, antagonis pohon pengetahuan atau bule, Surani dan Pelokohan. Nama tokoh buku atau tokoh hati bersih, bijaksana, ilmu pengetahuan, manja, baik hati, pengertian dan mudah kabur. Honda memiliki sifat iri dengki, pohon pengetahuan atau bule, baik pengetahuan, serius dan bijaksana. Alur atau plot: dari awal cerita penulis secara konsisten dan menggunakan alur maju. Latar atau setting: latar waktu, pagi, malam hari, dan siang hari. Latar tempat: hutan, kerajaan, dan pedesaan. Latar suasana: seru ketika berburu ke tule dan mengajarkan ilmu ke penduduk. Menegangkan ketika Monda ingin membakar tule. Sudut pandang orang pertama. Pada teks cerita aslinya sering ditemui percakapan menggunakan kata aku, seolah menjadi tokohnya langsung
masyarakat yang digunakan ilmu untuk kebaikan dan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Seperti yang dilakukan Nubu, jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik, lalu mendendam orang lain, serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh Monda. Sekian dari kelompok lapar. Saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tokohnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sama tidak? Sama. Kemudian setelah tokoh, penokohan. Ya? Ya. Penokohan. Benar nggak tadi penokohan mereka ini? Benar nggak tadi tokohnya? Sesuai tidak protagonisnya? Sesuai? Sesuai. Ada yang beda? Ada? Ada. Nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau maju? Ya. Sana duluan ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok sudut pandang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok kami yang pertama Razi Gustian, Asril Hamdi, Azahra Nabi Haraisa, Joylin Benedita, dan Laras Putri Andini. Yang pertama tema keterangannya Moku ingin belajar lebih tentang ilmu pengetahuan agar dia bisa pergi ke ibu kota. Tokohnya yang pertama protagonis, yaitu Mogu, pohon pengetahuan dan raja. Antagonis Tuan Monda, tritagonis pohon pengetahuan atau kuning. Penokohan yang pertama Mogu, watak tokohnya baik, bijaksana, luas akan pengetahuan. Yang kedua pohon pengetahuan, watak tokohnya ilmu pengetahuannya luas, mau berbagi ilmu kepada yang lain. Yang ketiga Tuan Monda, watak tokohnya sombong, ingin menjebak Mogu dan tidak mau mengalah. Alur atau plot, yaitu alur maju. Yang ketujuh latar atau setting. Yang pertama latar waktu pada malam hari dan siang hari. Yang kedua latar tempat di hutan dan kerajaan. Yang ketiga latar suasana menegangkan. Sudut pandangnya, sudut pandang orang pertama kepada teks cerita aslinya sering ditemui ucapan karena aku seolah-olah menjadi tokohnya langsung. Contoh, aku mau mencari kayu bakar, aku tersesat jadi terpaksa bermalam di sini. Amanatnya selalu berbagi ilmu pengetahuan yang baik kepada orang lain, bersikap bijaksana. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Adakah perbedaan antara kelompok ini dan kelompok ini? Ada. Di bagian mana? Latar. Latar atau amanat? Amanat ya? Oke. Mana yang benar? Mana yang benar? Oke, nanti kita bahas ya. Lanjut. Kelompok mana tadi? Kelompok ini duluan tadi ya? Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Saya dari kelompok tema ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dengan submateri menganalisis dan menjelaskan unsur-unsur interaksi cerpen. Nama kelompok kami adalah Dertan, Iria Natasha, Indah Syafutri, Indah Subeto, Jurfa Syafwito. Tema, anak rajin dan pohon pengetahuan. Tokoh, protagonis Monda dan pohon pengetahuan. Dan Mogu. Antagonisnya Mogu, tritagonis raja, figuran prajurit Monda. Nama tokoh Mogu, baik watak tokoh, baik, pintar, bijaksana, sopan. Raja, bijaksana, baik, serakah. Monda, iri hati, sombong, angkuh, dan tamak.
pohon pengetahuan, pintar, bijak, baik hati, dan rendah hati. Alur atau plot. Alurnya maju. Latar atau setting. Latar waktu malam, siang, pagi. Latar tempat di hutan, di istana dan di istana raja. Latar suasana tegang dan tenang. Sudut pandang orang pertama. Amanat, pesan moral yang bisa ditangkap adalah gunakanlah ilmu untuk kebaikan dan bermanfaatan untuk masyarakat banyak seperti yang dilakukan Mobu. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik lalu merendahkan orang lain, serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh muda. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus ya. Tadi Ibu dengar ada sepertinya yang berbeda ya. Ada. Yaitu penokohan. Latar tidak ya? Penokohan atau latar? Oke. Penokohannya harusnya kok tokohnya dibagi berapa? Penokohan. Wataknya. Empat ya. Tokohnya siapa aja? Tokohnya siapa aja? Mobu, Mobu. Raja, Ongga, Honda. Iya. Yang baik siapa? Sama? Raja. Yang nakal? Pohon pengetahuan. Baik pohon pengetahuannya. Iya. Sini masuk nggak tadi pohon pengetahuan? Dimasukkan tidak? Masuk. Nama pohon pengetahuannya siapa? Tule. Ya, Tule ya. Ada si Tule sini? Ada. Di kelas ini ada Tule? Ada. Oke, lanjut. Kelompok kalian. Si Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini Syifa. Kami dari kelompok alur ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nama kelompok Raja Muhammad Haikal sebagai ketua, Syifa Anissa, Atika Ramadhani, Sartini, dan Rahma Waida. Unsurnya yaitu tema ilmu pengetahuan, tokoh, protagonis, Mobu sebagai penokoh utama berhati bersih, bijaksana, halus ilmu, tentang ilmu pengetahuan. Antagonis, Honda, memiliki sifat iri dan berhati kotor. Tritagonis, Tule, sifat pengetahuan, misterius dan bijaksana. Penokohan, Tule, baik, Mobu baik, Honda jahat, dan Raja baik. Alur atau plot. Alur maju. Latar waktu malam hari atau siang hari. Latar tempat di dalam hutan atau kerajaan. Latar suasana seru ketika Mobu ketika berburu ke Tule dan mengajar ilmu ke penduduk. Menegangkan ketika Honda ingin membakar Tule. Sudut pandang orang pertama. Pada teks cerita aslinya sering ditemui percakapan menggunakan kata aku seolah-olah menjadi tokohnya. Contoh, aku Mobu mencari kayu bakar, aku tersesat jadi terpaksa aku bermalam di sini. Amanat. Pesan moral yang bisa ditangkap adalah gunakan ilmu untuk kebaikan dan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak seperti yang dilakukan Mobu. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik lalu merendahkan orang lain. Serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh Honda. Ya, itu benar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, perhatikan. Bisa hadap ke sini ya. Oh iya. Syifa, di sini saya. Tadi kita sudah membahas ya, ada unsur-unsur prinsipnya ya, tema, kemudian tokoh, Penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Iya.
Oke, mari kita koreksi satu-satu ya. Tadi terdapat perbedaan pendapat di antara kalian mengenai Ibu lihat seperti dari alur ya. Alur dan apa tadi? Alur dan penambahan atau latar ya? Latar ya. Oke, temanya adalah pohon atau ilmu? Iya. Temanya adalah ilmu pengetahuan. Tokohnya dibagi menjadi berapa tokoh? Tiga. Yang pertama protagonis. Siapa protagonisnya? Terus? Raja. Kemudian antagonisnya siapa? Monda ya. Tritagonisnya siapa? Tule. Oke, anak-anak ibu. Bagaimana alur yang digunakan? Iya, alur yang digunakan adalah alur maju. Karena dari awal cerita sampai akhir itu ceritanya runtun. Nah, selanjutnya latar cerita. Latar dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, 4. Yang kedua, suasana. Nah, letak tempatnya di mana? Dalam hutan. Kerajaan. Oke, ibu mau satu orang yang bacakan. Latar tempatnya di mana? Ya. Hutan dan kerajaan. Hutan dan kerajaan. Kemudian latar waktu. Ya. Malam hari dan siang hari. Iya. Latar tempat. Ibu mau dari sana. Latar waktu, latar tempat, latar suasana ya. Suasananya bagaimana? Seru. Kok dibilang seru? Mengapa dibilang seru? Ayo. Seru ketika berburu ke Tule dan mengajar ilmu ke penduduk. Menandakan ketika Monda ingin membakar Tule. Iya. Oke, itu dia. Nampak serunya ya. Apalagi tadi pada saat ibu menayangkan videonya. Bagaimana suara musiknya? Oke, kita lanjut. Sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang? Sudut pandang. Sudut pandang. Iya, sudut pandang. Oke, anak-anak ibu. Untuk minggu depan, berarti kita masuk pada pelajaran menyimpulkan unsur-unsur cerpen. Dibaca bukunya di rumah ya. Iya. Dibaca bukunya di rumah. Jadi pada saat ibu masuk, nah seperti tadi apa itu cerpen? Gak bingung ini lagi jawab karena sudah membaca buku di rumah. Oke, ibu mau tahu tingkat pemahaman kalian terhadap apa yang ibu sajikan? Bawa HP, kita masuk ke dalam classroom, ada kuis. Bisa tunjukkan HP-nya? Ada. Yuk, mana dia?
mengenai amanat ya. Masih belum bisa menentukan amanat yang terkandung. Ya, kemudian untuk si Artika mana Artika diperdalam lagi ya mengenai amanat ya nak ya. Kemudian mengenai latar ya, latar tempat, latar waktu, latar suasana, masih ada beberapa orang lagi yang jawabannya masih salah ya. Itu dipelajari di rumah karena nanti pembelajaran kita selanjutnya akan berkesinambungan. Ini tidak lepas dari unsur-unsur cerpen ya, tidak terlepas. Jadi kalau kita pun akan membuat tulisan cerpen, kalian harus memahami benar-benar ketujuh unsur ini ya, tidak boleh salah satu. Kalau salah satu maka ceritanya tidak akan jadi ya. Oke anak-anak ibu, nanti untuk nama-namanya yang ibu sebutkan ya, ibu panggil nanti di akhir pembelajaran agar mempelajari terutama mengenai latar, kemudian amanat, kemudian sudut pandang ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu, hanya 3 orang saja yang tidak memenuhi kriteria ya, tapi semuanya tuntas, cuman kurang menguasai begitu ya. Terima kasih anak-anak ibu. Jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dalam pembelajaran menyimpulkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketuanya bisa disiapkan? Ya, silakan.